pernah mendengar kata menopause? Pasti sudah ya. Menopause atau mati haid merupakan kondisi berhentinya proses menstruasi selama 1 tahun. Fase ini umumnya terjadi pada usia 45 sampai sekitar usia 50 tahun. Namun, dapat bervariasi pada setiap individu. Fase sebelum terjadinya menopause dan setelah terjadinya menopause disebut sebagai fase perimenopause. Nah, sobat sehat, pada fase ini seorang wanita akan mengalami perubahan kadar hormon kesuburan, salah satunya estrogen. Perubahan ini menyebabkan berbagai dampak yang dapat dirasakan seorang wanita seperti memendeknya durasi menstruasi dan berkurangnya volume darah menstruasi, siklus menstruasi yang semakin memanjang, hingga akhirnya berhenti menstruasi. Kita tahu dong ya, bahwa manusia akan melewati fase-fase dalam kehidupan, yaitu fase anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Setiap fase ini juga akan diikuti dengan perubahan pada tubuh. Pada masa anak-anak, seorang wanita telah memiliki cadangan sel telur yang belum aktif di dalam indung telur. Kemudian, seiring berjalannya usia, seorang remaja muda akan memasuki fase prepubertas akibat perubahan hormonal dalam tubuh. Pada masa ini terjadi perubahan tanda kelamin sekunder seperti pertumbuhan rambut kemaluan dan payudara. Setelah melalui fase prepubertas, seorang remaja akan mencapai fase pubertas atau akil balik yang ditandai dengan terjadinya menstruasi atau haid pertama. Nah, apa sobat sehat ingat? Saat pubertas ini biasanya kita sudah mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis. For your information nih, terjadinya menstruasi ini menandai seorang remaja sudah masuk usia subur. Mulai dari fase ini, seorang wanita memiliki potensi kemampuan untuk memiliki keturunan dan mengalami kehamilan. Pada masa ini, seorang wanita memiliki kewajiban untuk dapat menjaga kesehatan reproduksinya dan memenuhi kebutuhan nutrisi sehingga dapat memiliki keturunan yang sehat. Oke deh, kita balik ke fase perimenopause dulu ya. Dalam fase ini bakal ada perubahan fisik yang wanita alami loh. Yang pertama, perubahan integritas kulit, seperti kulit keriput, kulit menipis, serta tanda penuaan lainnya. Yang kedua, semburan panas atau hot flashes adalah perasaan panas yang bisa datang tiba-tiba pada saat wanita sedang menopause. Biasanya perasaan panas ini terjadi pada area wajah, dada, dan leher. Yang ketiga, vaginismus atau kekakuan otot vagina. Selanjutnya, keputihan, penurunan kekuatan otot organ panggul, kondisi osteoporosis atau penurunan kepadatan tulang dan gigi yang meningkatkan resiko gigi keropos dan patah tulang. Selanjutnya ada kepikunan atau mudah lupa, lebih sering mengalami nyeri otot, gangguan tidur, peningkatan resiko infeksi, dan risiko terjadinya penyakit degeneratif seperti diabetes, penyakit jantung atau hipertensi, atau penyakit degeneratif lain. Nah, selain fisik, ada juga loh perubahan psikis yang dialami wanita pada fase setelah terjadi menopause. Seperti munculnya kekhawatiran terhadap masalah seksual dan rentan mengalami kecemasan serta kesedihan berkepanjangan yang disebabkan ditinggal pasangan dan kesepian karena hidup terpisah dari keluarga dan anak-anaknya. Selain itu, perubahan fisik dan psikis yang terjadi juga membawa dampak dari segi sosial, seperti menurunnya kemampuan untuk merawat dirinya sendiri dan dalam melakukan aktivitas sehari-hari sehingga memerlukan bantuan orang lain. Karena besarnya dampak perubahan pada wanita perimenopause ini, maka penting bagi setiap wanita dan keluarga untuk melakukan upaya untuk menyiapkan wanita Indonesia yang tetap aktif di usia tua. Yang jelas, tetap berusaha menerapkan pola hidup yang sehat dan jangan lupa bahagia ya. Sendiri atau sadari. Sebaiknya pemeriksaan payudara dilakukan pada hari ke-7 sampai hari ke-10 yang dihitung sejak mulai haid.
Bagi yang telah menopause, pemeriksaan dilakukan dengan memilih tanggal yang sama tiap bulannya, misalnya setiap tanggal 1 tiap bulannya. Ada 9 tanda-tanda terlihat yang harus kamu waspadai. Pertama, penambahan ukuran atau besar yang tidak biasa pada payudara. Kedua, salah satu payudara menggantung lebih rendah dari biasanya. Ketiga, lekukan seperti lesung pipi pada kulit payudara. Keempat, cekungan atau lipatan pada puting atau areola. Kelima, perubahan penampilan puting payudara. Keenam, keluar cairan dari salah satu puting. Ketujuh, adanya benjolan pada payudara. Kedelapan, pembesaran kelenjar getah bening pada lipat ketiak atau leher. Kesembilan, pembekakan pada lengan bagian atas. Cara memeriksa payudara sendiri. 1. Pertama-tama, perhatikan kedua payudara. Berdirilah di depan cermin dengan tangan di sisi tubuh dan lihat apakah ada perubahan pada payudara. Lihat perubahan dalam hal ukuran, bentuk atau warna kulit, atau jika ada kerutan, lakukan seperti lesung pipit pada kulit. Kedua, perhatikan kembali kedua payudara sambil mengangkat kedua tangan di belakang kepala. Dilanjutkan dengan meletakkan kedua tangan di pinggang sambil menekan agar otot dada berkontraksi. Bungkukkan badan untuk melihat apakah kedua payudara menggantung seimbang. Dengan lembut, tekan masing-masing puting dengan ibu jari dan jari telunjuk untuk melihat apakah ada cairan yang keluar. Ketiga, kemudian dilakukan perabaan payudara. Pemeriksaan payudara ini dapat dilakukan sambil berdiri atau berbaring. Jika memeriksa payudara sambil berbaring, diletakkan sebuah bantal di bawah pundak sisi payudara yang akan diperiksa. Keempat, angkat lengan kiri di bawah kepala. Gunakan permukaan jari tangan kanan, telunjuk, tengah, manis untuk menekan payudara kiri. Mulailah dari bagian terluar payudara sampai ke puting susu dengan gerakan melingkar searah jarum jam. Pastikan untuk meraba seluruh permukaan payudara. Kelima, rasakan apakah terdapat benjolan atau penebalan. Pastikan untuk memeriksa daerah yang berada di antara payudara, di bawah tulang selangka. Angkat lengan kanan di bawah kepala dan ulangi pemeriksaan untuk payudara sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri. Keenam, jika payudara biasanya memiliki benjolan, harus diketahui berapa banyak benjolan yang teraba beserta lokasinya. Bulan berikutnya harus diperhatikan apakah terdapat perubahan ukuran maupun bentuk benjolan tersebut dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ketujuh, jika ada cairan dari puting yang tampak seperti darah atau nanah pada ibu yang tidak menyusui, maka harus segera menemui petugas kesehatan untuk memeriksakan diri lebih lanjut. Kedelapan, dengan menggunakan teknik yang sama setiap bulan akan membantu untuk mengetahui lebih awal apabila ada kelainan pada payudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang pemeriksaan IVA atau pemeriksaan inspeksi visual asam asetat. Tujuan pemeriksaan IVA yaitu untuk mendeteksi dini kanker serviks. Mengapa dipilih pemeriksaan IVA untuk mendeteksi dini kanker serviks? Dikarenakan pemeriksaan IVA dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu mata telanjang atau tanpa menggunakan alat khusus untuk melihat hasilnya, di mana serviks diolesi dengan asam asetat, lalu melihat apakah ada perubahan warna putih atau tidak. Kemudian mudah bisa dikerjakan oleh tenaga kesehatan di tingkat puskesmas yang sudah dilatih sebelumnya, dan lebih murah dan hasil bisa langsung diketahui saat itu juga, jadi tidak memerlukan pemeriksaan laboratorium yang khusus. Persiapan pemeriksaan IVA diperlukan persiapan alat dan bahan, pasien, serta pemeriksa. Persiapan alat dan bahan yaitu 1. Spekulum cocor bebek, 2. Kom, 3. Tampon tang, 4. Kasa, 5. Handscoon, 6. Cotton bud, 7. Bak instrumen, 8. Cuka dapur atau asam asetat 20%, 9. Aquabides, 10. Spuit, 11. Bed ginekologi. Cara membuat asam asetat. Untuk pemeriksaan IVA dibutuhkan asam asetat 3-5%. Untuk membuat asam asetat 5%, diperlukan campuran 1 bagian cuka dapur ditambah 4 bagian aquabides. Untuk membuat asam asetat 3%, diperlukan campuran 1 bagian cuka dapur ditambah 7 bagian aquabides. Persiapan pasien yang pertama dilakukan yaitu informed consent. Kemudian, pasien dijelaskan dalam posisi litotomi di bed ginekologi.
lalu memerlukan penerangan lampu ginekologi. Persiapan pemeriksa harus sudah pernah mendapat pelatihan pemeriksaan IVA sebelumnya. Teknik pemeriksaan, pasien diposisikan dalam posisi litotomi di bed ginekologi. Kemudian, lampu penerangan ginekologi dihidupkan, pemeriksa siap duduk di kursi periksa, pasang spekulum cocor bebek, dan tampilkan serviks. Usap dengan kasa bila terdapat lendir. Perhatikan apakah SSK tampak jelas. Bila SSK tampak, lakukan pemeriksaan IVA dengan mengoleskan asam asetat 3-5% pada serviks. Tunggu 1 menit, apabila terjadi perubahan warna putih, maka hasil IVA positif. Bila tidak berwarna putih, maka hasil IVA negatif. Bila SSK tidak tampak, beri catatan dan diperlukan pemeriksaan pap smear. Setelah itu, pemeriksaan IVA selesai. Penyampaian hasil pemeriksaan IVA. Setelah dilakukan pemeriksaan IVA, sampaikan hasil pemeriksaan IVA langsung pada pasien saat itu juga. Berikan penjelasan dan edukasi pada pasien sesuai dengan hasil IVA yang diperoleh, catat dan gambar hasil pemeriksaan IVA pada rekam medis. Alhamdulillah, sekian dulu ya. Semoga ilmu mengenai pemeriksaan IVA ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.